Ya, konsep dasar perpajakan internasional ya. Jadi ini sebenarnya merupakan pengantar untuk memasuki perpajakan internasional. Dan atau di PPAK ini ada perpajakan internasional atau tidak. Kalau di ESA itu ya ada perpajakan internasional. Ya, pokok pembahasan kita untuk materi ini yang pertama gambaran umum perpajakan internasional. Kemudian faktor koneksi pemajakan. Ya, siapa yang berhak melakukan pemajakan? Ya, dilihat dari faktor koneksinya. Apakah negara sumber penghasilan atau negara di mana subjek pajak itu berdomisili. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pajak berganda atau double taxation. Ya, jadi pengertian double taxation, kemudian timbulnya double taxation, dan jenis atau kategori double taxation. Pembahasan berikutnya adalah penghindaran atau eliminasi pajak berganda. Ya, karena pajak berganda bisa menyebabkan terjadinya kelesuan ekonomi. Kenapa? Karena wajib pajak di samping dipajaki di negaranya sendiri, juga dipajaki di negara sumber. Ya, sumber penghasilan, di mana dia memperoleh penghasilan. Jadi tujuan, mekanisme, dan metode eliminasi pajak berganda. Iya, pertama saya masuk ke materi yang pertama, gambaran umum perpajakan internasional. Di perpajakan internasional itu terkait dengan aspek internasional dari hukum pajak penghasilan dari suatu negara tertentu. Bagaimana pengaturan pajak penghasilan ya yang bersifat internasional atau yang melewati batas negara ya bagaimana ketentuannya dalam hukum perpajakan suatu negara. Kemudian ya hukum pajak yang perlu diketahui bahwa hukum pajak tidak bersifat internasional, tidak ada pengaturan secara internasional. Masing-masing negara itu berdaulat untuk membuat hukum perpajakan pada masing-masing di negaranya. Seperti kita, ya, untuk pajak penghasilan, kan, pajak penghasilan ya ada undang-undang pajak penghasilan ataupun undang-undang pajak pertambahan nilai. Ya. Tapi yang terkait dengan perpajakan internasional itu adalah pajak penghasilan ya untuk penghindaran pajak berganda. Ya, penjelasan lebih lanjutnya bahwa hukum perpajakan internasional yang termuat dalam hukum pajak suatu negara itu memuat dua hal. Mengatur tentang pemajakan atas subjek pajak dalam negeri dari suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya. Misalnya ada subjek atau wajib pajak kita yang memperoleh penghasilan. Bagaimana pengaturannya? Kemudian yang berikut yang diatur adalah mengatur pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah atau teritorial suatu negara atau dari wajib pajak dalam negeri. Ya, itu yang mengatur mengenai aturan umum mengenai hukum perpajakan yang bersifat internasional. Ya. Dalam ketentuan perpajakan kita itu sudah diatur juga regulasinya. Ya, ya, terutama yang terkait dengan
ya, PPh pasal 24 ya, dan PPh pasal 26. Diatur juga nanti lebih lanjut di PH pasal 18 ya. Tapi aturan awalnya adalah PPh pasal 4 di mana diterminologikan penghasilan ya, dan terminologi penghasilan yang dikenakan pajak itu menurut ketentuan perpajakan kita ya itu menganut asas worldwide income. Dari manapun penghasilan itu dipajaki. Ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena begitulah terminologi penghasilan yang termuat dalam pasal 4. Ya, ayat 1. Ya, bahwa penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, baik untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan. Ya, itu terminologi penghasilan kita yang ada di pasal 4 ayat 1 yang kemudian dirinci ya. Ya, dirinci pada angka-angka berikutnya ya. Pasal 1 kemudian angka sekian dirinci. Ya, jadi yang diatur, yang perlu diatur dalam perpajakan internasional itu bagaimana kalau ada wajib pajak luar negeri, ya, yang memperoleh penghasilan dari wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri memberikan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Ini yang diatur dalam pasal 26. Kemudian bagaimana kalau wajib pajak dalam negeri kita itu memperoleh penghasilan dari wajib pajak luar negeri? Ya. Di sini ada dua konsep, ada yang menggunakan konsep wajib pajak dan ada yang menggunakan konsep teritori. Ya. Kita ya berbeda dengan Amerika ya, sedikit ada perbedaan dengan Amerika. Kita adalah yang dianggap sebagai ini PPh ada pasal 24 ataupun 26 itu terkait dengan siapa ya, bukan dari di mana dia memperoleh penghasilan ya. Misalnya ya ada perusahaan kita ya yang mendapat penghasilan di Amerika ya pekerjaan ya teknisnya anggaplah teknis ya walaupun sangat kecil kemungkinan kita mengerjakan pekerjaan teknis di Amerika tapi kita ambil contoh saja itu ya. Iya, menurut konsep perpajakan kita ya eh, yang memperoleh penghasilan dari Amerika hanya subjek pajak badannya ya hanya subjek pajak badannya ya. Misalnya PT Saru Siti Naja ya melakukan pekerjaan di Amerika dan mempekerjakan misalnya ya Tuan Tosaro ya Tuan Tosaro dipekerjakan ya diberikan imbalan. Kalau menurut konsep perpajakan kita ya Tuan Tosaro ini tetap memperoleh penghasilan dari dalam negeri karena dia diberikan penghasilan oleh wajib pajak dalam negeri meskipun itu dia bekerja di Amerika. Jadi yang dianggap sebagai memperoleh penghasilan lintas negara ya hanya wajib pajak badannya ya yaitu PT Saro Siti Naja. Tetapi di Amerika ya tidak begitu konsepnya. Ya, dia berdasarkan teritori. Siapapun mau wajib pajak badan, mau wajib pajak orang pribadinya, kalau memperoleh penghasilan dalam teritori Amerika, maka dia dianggap memperoleh penghasilan dari Amerika sehingga dia berhak untuk melakukan pemajakan. Ya. Nah, itu nah, perbedaan undang-undang pajak negara lain dengan undang-undang pajak domestik
Kalau itu menimbulkan pajak berganda seperti tadi, ya kita memajaki karena kita menganggap dia diberikan penghasilan dari wajib pajak dalam negeri, ya. Ya, dengan catatan kedua negara itu menganut sistem perpajakan yang sama, yaitu objektif connecting factor, ya. Bukan personal connecting factor. Nanti kita lihat apa itu objektif connecting factor dan apa personal connecting factor. Jadi dua jenis pemajakan ini dianut oleh dunia internasional. Ya, ya kita lihat di sini PPh pasal 26. Ya. Pasal 24 ya. Jadi begitu ada meskipun kedua negara baik Amerika maupun Indonesia yang saya tahu itu adalah menggunakan objektif connecting factor ya. Menggunakan konsep sumber ya. Dia dipajaki karena dia memperoleh sumber penghasilan di suatu negara. Tetapi tetap saja bisa menimbulkan pajak berganda kalau berbeda ya pengertian sumber penghasilannya ya. Seperti tadi ya kita menganut siapa yang memberikan bukan di mana dia memperoleh penghasilan ya, bukan sepenuhnya melihat di mana dia memperoleh penghasilan ya. Tapi kalau wajib pajak badannya kita tadi PT itu apa namanya ini Sarositin aja ya, itu memang memperoleh penghasilan dari luar negeri ya, karena diberikan oleh subjek pajak luar negeri. Tetapi Tuan Tosaro kita menganggapnya bahwa dia memperoleh sumber pendapatan dari dalam negeri karena yang memberikan adalah wajib pajak badan. Disitulah bisa timbul pajak berganda walaupun keduanya menganut sistem pemajakan yang sama, tetapi terminologinya berbeda. Ya. Untuk mengatasi itu maka hanya bisa diselesaikan dengan adanya tax treaty. Jadi untuk mengeliminir pajak berganda ya dari perbedaan baik dengan sistem pemajakan ataupun dengan terminologi sumber penghasilan ya. Siapa yang memberikan sumber penghasilan hanya bisa diselesaikan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Ya, itu gambaran awalnya ya, gambaran umum perpajakan internasional. Ya. Ya, selanjutnya kita lihat ada dua faktor koneksi ya yang tertuang dalam ketentuan perpajakan. Ya, awalnya negara-negara maju ya yang terutama yang tergabung dalam OECD itu menganut ya personal connecting factor atau residen ya. Jadi kalau berdasarkan sistem pemajakan ini maka negara yang berhak untuk melakukan pemajakan adalah negara tempat domisilinya wajib pajak itu. Ya, ini dianut terutama oleh OECD. Ya, tapi kemudian ya United Nations melakukan koreksi. Ya, koreksi dengan ya melakukan pengaturan berdasarkan objektif connecting factor. Jadi negara yang berhak untuk melakukan pemajakan ya itu adalah negara di mana sumber penghasilan itu berada. Yang melatar belakangi United Nations itu melakukan pengaturan seperti itu atau melakukan koreksi atas apa yang dianut oleh negara maju itu adalah untuk kepentingan keadilan. Ya, bahwa sumber-sumber penghasilan kebanyakan berada di dunia ketiga. Ya, di dunia apa namanya ini ya dunia ketiga lah ya penyebutan
penyebutan halusnya ya di dunia ketiga atau negara berkembang atau negara terkebelakang ya kebanyakan berada sumber-sumber alam itu. Nah, kalau misalnya ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari Prancis kemudian bekerja di eh, negara Afrika ya. Ya, misalnya di ini ya, di Ethiopia ya, yang merupakan tempat sumber alamnya, ya, maka yang berhak melakukan pemajakan atas subjek pajak itu atau wajib pajak itu adalah negara Prancis ya, di mana tempat berdomisilinya wajib pajak itu. Nah, ini dikoreksi oleh United Nations ya, bahwa yang berhak untuk melakukan pemajakan adalah negara sumber ya, sumber penghasilan. Negara di mana sumber penghasilan itu berada, misalnya ya di negara Ghana ya, di Afrika ya, atau Ethiopia ya, itu semuanya negara-negara yang bahasa halusnya negara dunia ketiga ya atau bahasa yang sebenarnya adalah negara terkebelakang yang mengandalkan sumber daya alam. Ya, itu yang melatar belakangi ya adanya koreksi dari United Nations dari apa yang sebelumnya dianut oleh negara-negara OECD. Ya, kita termasuk yang yang menganut objektif connecting factor ya. Juga Amerika, tetapi kita berbeda ya, berbeda terminologi mengenai sumber penghasilan. Kita mengenal sumber penghasilan sekali lagi dari siapa yang memberikan penghasilan itu. Ini terutama kalau wajib pajak orang pribadi ya. Sedangkan Amerika menganut pengertian sumber itu adalah eh, teritorial di daerah mana dia memperoleh sumber penghasilan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikut yaitu pajak berganda ya, double taxation ya. Jadi pajak berganda terjadi saat suatu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan. Ya, seperti tadi, diklaim oleh negara sumber penghasilan dan juga diklaim oleh negara di mana berdomisilinya wajib pajak itu. Kemudian kita lihat nanti bagaimana ketentuan perpajakan kita menghindari pajak berganda karena diawali dengan pasal 4 yang ini menyatakan ya menganut sistem worldwide income ya. Ya, saya lanjut dulu ini ya. Jadi pajak berganda terjadi saat suatu transaksi lintas negara, batas negara terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi tersebut berdasarkan salah satu faktor penghubung ya yang berlaku menurut ketentuan pajak domestik masing-masing negara ya. Karena tidak ada hukum pajak yang bersifat internasional ya. Semua negara berhak untuk membuat aturan perpajakan. Ya, kita lihat ya, oke, tadi sudah ya yang faktor koneksi ya. Ya, kemudian kita lihat pajak berganda mencakup dua kategori. Ada yang pajak berganda secara yuridis dan ada pajak berganda eh, secara ekonomis ya. Kita lihat apa itu pajak berganda secara yuridis ya. Jadi pajak berganda secara yuridis merujuk pada situasi ya satu objek ya
satu objek pajak dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama dan juga pada periode yang sama. Ya, jadi merujuk pada situasi satu subjek pajak, mana dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas objek yang sama atau atas penghasilan yang sama pada periode yang sama. Kemudian ada pajak berganda secara ekonomis, yaitu merujuk pada situasi ya, suatu penghasilan suatu penghasilan yang sama ya dikenakan pajak lebih dari satu kali atas dua atau lebih dari subjek pajak yang berbeda. Memang penghasilannya sama ya, sumber penghasilannya sama, tetapi dikenakan pajak atas lebih dari satu subjek pajak yang berbeda. Kalau tadi ya subjek pajak itu juga yang dikenakan pajak ya, penghasilan itu juga yang dikenakan pajak yang sama, lebih dari satu kali. Nah, ketentuan pajak berganda ya, ketentuan atau pengaturan pajak berganda tidak masuk pada pajak berganda secara ekonomis. Hanya melakukan regulasi atas pajak berganda secara yuridis. Jadi walaupun penghasilan yang sama dikenakan pajak, tapi kalau subjek pajaknya berbeda, ya itu tidak masuk ke sana ya. Eh, Pengaturan mengenai penghindaran pajak berganda. Ya, ini pajak berganda secara yuridis, penjelasan lebih lanjut ya. Jadi negara D ya, kemudian ada subjek pajak negara D. Dia di negara S ya, dia memperoleh penghasilan di negara S ya. Dia harus berurusan dengan yurisdiksi pemajakan negara D dan juga yurisdiksi pemajakan negara S ya. Jadi dua yurisdiksi yang dia harus hadapi ya. Ketentuan perpajakan di negaranya sendiri dan ketentuan perpajakan yang ada di negara sumber penghasilan. Ya. Ya, penghasilan yang diterima oleh subjek pajak termasuk dalam yurisdiksi pemajakan negara D maupun negara S. Ya. Jadi dia diatur oleh ketentuan perpajakan di negaranya serta ketentuan perpajakan di negara di mana dia memperoleh eh, penghasilan. Ya, ya itu tadi contoh pajak berganda secara yuridis. Ya, di mana di situlah letak penghindaran pajak berganda harus masuk dan tidak perlu masuk ke pajak berganda secara ekonomis. Ya, ya ini diberikan contoh ya eh, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Tetapi sebenarnya yang memperoleh dividen di sini bisa juga wajib pajak badan ya. Tetapi di sini kita ambil contoh bahwa yang menerima dividen itu adalah subjek pajak orang pribadi untuk lebih memudahkan pemahaman. Ya. Jadi penghasilan atas badannya ya tentu dikenakan laba atas eh, penghasilannya itu ya. Jadi laba kena pajak itulah nanti yang akan menjadi objek pajak. Jadi pajak penghasilan badan ya 20 sekarang kita 22% ya. Dulu sebelum perubahan itu adalah 25% ya. Jadi laba kena pajak 100. Pajak penghasilan 25%.
sehingga pajaknya adalah 25. Sehingga laba setelah pajak adalah 75. 25 ini adalah pajak pada tingkat subjek pajak badan ya. Ini untuk memudahkan ya. Kemudian dividen ya dikenakan lagi pajak. Misalnya pajak final ya 10% kali 75 7,5 ya. Jadi ini untuk memudahkan dianggap bahwa ini yang menerima ini adalah orang pribadi padahal sebenarnya bisa juga bukan orang pribadi kalau pemegang sahamnya juga badan ya. Iya, jadi 7,5 sehingga laba setelah pajak adalah 67,5. Ya. Ya, jadi di sini eh, memang berasal dari penghasilan yang sama, penghasilan dari badan itu ya, ada yang dikenakan pajak atas badannya dan ada pajak yang dikenakan atas pemegang saham yang menerima dividen. Tetapi di sini dianggap bahwa subjek pajaknya berbeda, yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak yang memperoleh pendapatan dividen. Inilah yang dimaksud dengan pajak berganda secara ekonomis, ya. Ketentuan penghindaran pajak tidak masuk dalam wilayah pajak berganda secara ekonomis dan hanya masuk ke pajak berganda secara yuridis saja. Ya, jadi tidak masuk ke sana. Ini yang perlu dihindari, pajak berganda secara yuridis, ya. Penghasilan yang sama, ya, kemudian atas subjek pajak atau wajib pajak yang sama pada periode yang sama dua negara yang melakukan pemajakan, dua yurisdiksi yang melakukan pemajakan. Jadi hanya masuk ke wilayah eh, pajak berganda yuridis untuk penghindaran pajak berganda. Ya, ini ketentuan bagaimana mengeliminasi pajak berganda. Ya, ya, ada eliminasi pajak berganda dilakukan dengan tindakan bilateral atau multilateral. Suatu negara dengan mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Ya. Jadi ini kalau misalnya terutama kalau berbeda sistem pemungutan pemajakannya, ada yang menganut apa namanya tadi asas sumber ya dan ada yang menganut asas domisili ya. Kalau kalau itu kalau berbeda apa sistem pemajakannya sudah pasti timbul pajak berganda, sudah pasti. Dan itu hanya bisa diatasi dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya. Kemudian walaupun ya saya lanjut dulu. Ya, tujuan diadakan P3B sebagai upaya penghindaran pajak berganda yang dimaksud adalah hanya pajak berganda secara yuridis. Jadi P3B hanya bertujuan untuk menghilangkan dampak pajak berganda secara yuridis dan tidak masuk ke ranah ya penghindaran pajak berganda secara ekonomis. Ya, itu pengaturannya ya, penghindaran pajak berganda. Bagaimana mengeliminasi pajak berganda? Ya, P3B hanya masuk ke wilayah penghindaran pajak masuk ke wilayah pajak berganda secara yuridis saja. Sekarang, ya, bagaimana cara kerja P3B mengeliminasi pajak berganda? Ya, langkah pertama adalah P3B mengatur alokasi pemajakan menurut jenis penghasilannya kepada negara-negara.
yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya. Jadi P3B mengatur alokasi pemajakan. Ya, jadi kalau negara X sudah memajaki, maka tidak boleh negara Y yang memajakinya lagi. Ya. Kemudian langkah kedua, P3B memuat ketentuan mengenai eliminasi pajak berganda ya dalam kasus alokasi hak pemajakan. Nanti kita lihat apa itu angka 2 dan 3 ya. Yaitu dengan mewajibkan negara domisili untuk mengeliminasi pajak yang telah diklaim oleh negara sumber melalui suatu metode eliminasi pajak berganda dan metode pengkreditan. Jadi bisa dengan eliminasi pajak berganda, bisa juga dengan metode pengkreditan sebagaimana yang kita anut. Ya, jadi kita menganut metode pengkreditan. Ya. Jadi walaupun di pasal 4 ya mengatakan bahwa kita melakukan pemajakan baik atas penghasilan dalam negeri maupun dari luar negeri itu memang ketentuan di pasal 4. Tapi nanti di pasal 24 ada pengaturan bahwa ya pajak yang dibayar di luar negeri ya pajak yang dibayar di luar negeri itu bisa menjadi pengurang pajak ya bukan pengurang objek pajak tetapi pengurang pajak ya jadi salah satu kredit pajak selain dari pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga di dalam negeri ataupun angsuran pajak kita ya jadi kita menganut yang kedua ya, yaitu metode pengkreditan, ya, bukan metode eliminasi. Kalau eliminasi, memang kita tidak memasukkan sumber penghasilan dari luar negeri misalnya sebagai objek pajak. Jadi hanya penghasilan dari dalam negeri. Tetapi ketentuan perpajakan kita ya di pajak penghasilan itu diawali dengan terminologi penghasilan yang mengatakan bahwa penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik yang diperoleh dari Indonesia ya maupun dari luar Indonesia. Diperoleh atau diterima ya. Kalau diperoleh itu apa namanya ini berbasis akrual, kalau diterima berbasis kas. Ya. Tapi kemudian ada di pasal 24 ya yang mengatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri itu bisa menjadi kredit pajak tetapi ada batasannya. Tidak semua yang dibayar di luar negeri itu dapat dikreditkan ya. Tidak boleh melampaui perhitungan pajak di dalam negeri ya. Hitungan kasarnya manakala tarif pajak di luar negeri itu lebih tinggi dari tarif pajak kita, maka sudah bisa dipastikan ya, tidak semua yang dibayar di luar negeri itu bisa dikreditkan. Ya, ini tadi yang diatur dalam angka 2 ya. Ada 3 tipe ketentuan mengenai alokasi hak pemajakan. Ya. Yang pertama adalah alokasi hak pemajakan secara eksklusif hanya kepada satu negara. Maka tentu saja pada alokasi ini tidak akan ada pajak berganda karena hanya satu negara yang dibenarkan untuk melakukan pemajakan. Bisa dengan asas sumber, bisa juga dengan asas domisili, ya. Ya, jadi hanya satu negara yang diberikan hak eksklusif. Ya, ya sudah pasti di sini tidak akan ada pajak berganda. Ya. Jadi tidak ada pajak berganda sebab hanya satu negara saja yang dapat melakukan memajaki suatu penghasilan. Kemudian yang kedua, ya, tipe yang kedua adalah alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan negara dengan domisili. Tetapi ketentuannya negara sumber mendapat hak pemajakan yang pertama. Sementara negara domisili mendapat
hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Ya. Oleh karenanya perlu dibuat misalnya perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, seperti kita kalau ada pihak luar negeri, wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri, ya, maka ketentuan umumnya adalah tarif pajaknya adalah 20%. Tetapi dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, ya, kita bisa menurunkan di bawah 20%, yang umum itu adalah 10% saja. Sehingga dengan demikian, maka negara domisili tetap mempunyai hak pemajakan, ya. Karena tarif pemajakan kita lebih rendah dibanding dengan tarif pemajakan di negara domisilinya. Ya, dengan demikian, ya, kita memajaki tetapi juga masih ada sisa pemajakan yang bisa diambil oleh negara domisili. Ya, itu pengaturan yang kedua untuk menghindari pajak berganda. Ya. Kemudian berikutnya, alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber dan negara domisili dengan ketentuan. Ya, negara sumber mendapat hak pemajakan yang pertama, tetapi dengan pembatasan tarif. Ya, itu tadi yang saya katakan ya, pembatasan tarif. Ya, kalau yang kedua sebenarnya itu belum ada pembatasan tarif. Ya, kalau yang ketiga ini ada pembatasan tarif, itu bisa diperoleh dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda, ya. Misalnya kita 20%, kita menurunkan sampai 10% saja, sehingga negara domisili tetap mempunyai hak pemajakan. Begitu juga kalau ada wajib pajak kita yang memperoleh penghasilan di sana, kita minta di sana menurunkan tarifnya, ya. Menurunkan tarifnya sampai dengan dibawa dari tarif pajak kita, ya. Kalau di sana tarif pajaknya 30% dan tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tidak ada sama sekali yang bisa kita pajaki atas atas wajib pajak kita yang memperoleh penghasilan dari negara lain. Tetapi kalau dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, ya, kita bisa mengatur bahwa mereka memajaki hanya 10% di bawah dari tarif pajak kita, maka tentu saja kita masih mempunyai apa namanya ini porsi pemajakan, ya, dari wajib pajak kita yang memperoleh penghasilan di luar negeri, ya. Jadi itu tujuannya agar kedua negara itu mempunyai hak pemajakan, ya, masih mempunyai porsi pemajakan atas subjek pajak yang memperoleh penghasilan dan lintas negara. Ya, itu pengaturan-pengaturan, ya, untuk menghindari pajak berganda. Ya, apa tujuan penghindaran pajak berganda? Ya, atau eliminasi pajak berganda. Ya, ini dikatakan di buku untuk meningkatkan perdagangan dan investasi internasional atas arus pergerakan orang, ya. Karena kalau dipajaki di kedua-duanya, maka terjadi kelusuan, ya. Jadi menghindari kelesuan perdagangan dan investasi internasional dan menyediakan kepastian bagi para investor dan pengusaha dalam menghadapi otoritas pajak suatu negara. Ya. Jadi kalau terjadi pajak berganda bisa menyebabkan terjadinya, ya, aktivitas ekonomi lintas negara. Ya. Kemudian menyediakan kerjasama antar otoritas pajak untuk menghindari, ya, untuk memerangi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Ya, ya, itu ya terkait dengan tax haven country misalnya, ya.
Kalau tax haven country justru dia merendahkan pajaknya untuk subjek pajak luar negeri. Ya, nanti ada apa namanya ini? Nanti kita bahas yang berikutnya penghindaran pajak dari adanya treaty shopping, ya, treaty shopping. Ya, dan transfer pricing ya, transfer pricing. Jadi kalau ada negara-negara yang menerapkan pajak terlalu rendah, itu menyebabkan juga ketidakadilan. Tujuan penghindaran ya masih menyediakan pertukaran informasi ya, informasi dengan pandangan untuk memengerangi penghindaran dan penggelapan pajak dan juga bertujuan untuk melaksanakan P3B dan hukum domestik dari negara yang bersangkutan. Kemudian membagi penerimaan pajak antar kedua negara, yaitu negara sumber penghasilan dan negara domisili subjek pajak. Kemudian menyediakan bantuan kerjasama dalam penagihan dan penerimaan pajak. Kemudian membentuk hubungan fiskal antar otoritas yang berwenang dari kedua negara. Ya, itu tadi apa namanya ini gambaran umum perpajakan internasional serta pajak berganda dan bagaimana mengeliminasi pajak berganda serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pajak berganda. Ya, kemudian kita masuk ke tax avoidance atau tax planning dan tax evasion. Ya, ini saya kutip dari bukunya Arnold di buku apa namanya itu buku modul kita ya. Tax avoidance merupakan transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang secara sah, artinya tidak melakukan manipulasi. Tetapi nantinya kalau berbenturan dengan aturan selanjutnya, maka harus melakukan koreksi fiskal. Ya. Kemudian tax planning, yaitu analisis yang sistematis atas berbagai opsi fiskal, ya. Ya, tentu dengan memperhatikan aturan-aturan perpajakan yang berlaku agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dirumuskan opsi fiskal yang dapat meminimalkan kewajiban wajib pajak baik kini maupun di masa yang akan datang. Ya. Jadi dalam manajemen pajak, kalau sudah masuk ke manajemen pajak, maka minimalisasi kewajiban perpajakan ini harus dikaitkan dengan optimalisasi net income after tax. Ya, tidak ada gunanya kita memilih opsi yang meminimalkan kewajiban pajak kalau tidak menyebabkan, tidak memicu optimalisasi net income after tax. Kemudian yang berikutnya, tax evasion ini memang sudah melakukan penggelapan pajak. Ya, dari awal memang dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau tax avoidance awalnya sebenarnya tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau tidak melakukan koreksi fiskal, maka itu tetap nantinya timbul kewajiban perpajakan. Ya, timbul kewajiban perpajakan. Ya, misalnya ya terkait dengan leverage ya leverage ya jadi perusahaan apa namanya meminjam sampai 90% ya sampai 90% utangnya tidak ada pelanggaran di situ ya karena mungkin itu untuk tujuan manajemen keuangan dalam rangka optimalisasi earning per share ya. Tetapi kemudian ada aturan perpajakan ya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak.
yaitu bahwa beban bunga yang diperkenankan hanya sebesar 80%. Dihitung dari rasio utang terhadap total aset itu adalah 80%. Ya. Nanti kita ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, jadi tax planning hanya bisa bermain di wilayah tax avoidance dan tidak boleh bermain di wilayah tax evasion. Ya, jadi sekali lagi tax planning hanya bisa bermain di wilayah tax avoidance dan tidak boleh bermain di wilayah tax evasion. Ya, ini juga ada di buku ya, di buku modul ya. Kategori pembeda ya. Dari perilaku hukum memang ini sudah diawali dengan ilegal karena bersifat manipulatif ya. Sedangkan tax evasion diawali dengan legal, tidak ada yang dilanggar awalnya ya. Begitu juga dengan tax planning ya. Kemudian konsekuensi hukum, ya, timbul kewajiban pajak, kemudian ada sanksi pajak baik yang administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 dan atau pasal 39 ya serta pasal 39A. Ya, di sini tentu saja akan timbul ya kalau tax avoidance itu hanya timbul kewajiban pajak, tambahan kewajiban pajak ya, tidak ada sanksi. Jadi kalau dia tidak melakukan koreksi fiskal maka ada tambahan pajak yang timbul. Ya. Sedangkan kalau tax planning asumsinya sudah memperhitungkan dengan baik sehingga sudah melakukan koreksi fiskal atas ketidaksesuaian antara apa yang diatur dengan dalam aturan perpajakan dengan apa yang diterapkan untuk kepentingan komersial. Ya, dari sudut pandang pemerintah, ya, di sini tax evasion tentu saja ditolak karena bersifat apa namanya ini? Bersifat manipulatif, ya, bersifat ya manipulatif, ya, pelanggaran, ya. Sedangkan tax avoidance juga kalau tidak melakukan koreksi fiskal maka pemerintah juga melakukan penolakan dari sudut pemerintah, ya. Kalau dia melakukan perencanaan dengan baik, sudah memperhitungkan dengan baik, yaitu dalam tax planning, maka dari sudut pandang pemerintah menerima, ya, karena dia sudah memperhitungkan dengan baik sehingga dia melakukan koreksi fiskal. Ya, itu gambaran yang ada di bukunya, buku modul ya. Ya, tax avoidance bisa dikategorikan unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning. Jadi aggressive tax planning itu berasal dari unacceptable tax avoidance ya. Jadi merupakan tax avoidance yang dihasilkan dari aggressive tax planning yang dicegah oleh aturan perpajakan di suatu negara. Misalnya aturan perpajakan kita mengenai rasio utang dan modal yang dibenarkan untuk diakomodir dalam pengurang objek pajak ya itu hanya 80% rasio utang terhadap total modal, total aset ya. Ya, itu kalau tidak dilakukan adjustment fiskal maka tentu ada apa namanya ini koreksi dari pihak otoritas pajak. Sedangkan acceptable tax avoidance merupakan tax planning yang memperhatikan dengan baik peraturan perpajakan. Jadi walaupun untuk kepentingan manajemen keuangannya dia meminjam sampai 90%, tetapi dalam menghitung pajaknya dia melakukan koreksi fiskal ya. Jadi memang beban bunga misalnya 90,
Tetapi itu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar eh, koreksi fiskal positif sebesar 10. Jadi hanya 80 yang dibenarkan. Ya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ya dari yang diatur dalam aturan perpajakan ya. Bentuk-bentuk pencegahan unacceptable tax avoidance ya. Yang pertama ada yang bersifat spesifik anti avoidance ruler ya, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus ya untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak ya, pajak tertentu ya seperti skema penghindaran pajak yang berbentuk transfer pricing ya, kemudian fin capitalization, kemudian treaty shopping dan control foreign corporation ya. Ya, itu merupakan spesifik anti epidens. Ini termuat di halaman 203 buku modul kita ya. Kemudian ada general anti epidens ruler ya, atau GAAR. Yaitu ketentuan anti penghindaran pajak ya, anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak oleh atau subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak berganda. Oleh karenanya ada pengaturan ya, misalnya ya untuk yang mempunyai hubungan istimewa harus menggunakan nilai wajar. Bahkan otoritas pajak kita membuat perjanjian dengan wajib pajak ya untuk mencegah penghindaran pajak dengan membuat perjanjian untuk menggunakan nilai wajar. Ya, kita masuk pada bentuk penghindaran pajak yang pertama, ya, tax avoidance yang pertama adalah transfer pricing. Ya. Pengertian umum dari transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer, ya, dari suatu transaksi. Itu pengertian umumnya. Kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer, ya. Kemudian pengertian dari aspek ekonomi atau manajerial, yaitu penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Ya. Kemudian ini adalah dari sudut perpajakan, ya. Dari sudut perpajakan artinya motif pajak lah, ya, motif pajak lah sehingga ada transfer penentuan harga transfer. Jadi penentuan harga transfernya itu atas dasar motif pajak. Ya. Jadi kebijakan harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Itu dari sudut perpajakan. Ya, kemudian kita lihat motivasi transfer pricing. Ya, yang pertama bukan dari motif pajak, ya, motif pajak, tapi untuk kepentingan manajerial keuangan atau manajerial akuntansi, ya, atau dari aspek ekonomi. Ya, tujuan idealnya ya tentu untuk mengukur secara adil kontribusi masing-masing perusahaan atau divisi dalam satu grup. Ya. Kemudian motivasi dari aspek perpajakan. Ya. Dari aspek perpajakan, motivasinya adalah untuk mengoptimalkan atau optimalisasi net income after tax pada grup dengan menetapkan harga transfer antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
yang meminimalkan kewajiban perpajakannya. Ya. Jadi motif penghindaran pajak. Mengalihkan pendapatan kepada suatu perusahaan dalam grupnya di negara di mana bertarif pajak rendah. Ya, misalnya ya, itu motif perpajakan. Ya, contohnya ya, contoh penilaian kewajaran harga transfer ya secara parsial. Ya, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha atau hanya sebagai letterbox company. Ya. Misalnya PTI di Indonesia, ya, berafiliasi dengan Y Limited di Hong Kong. Ya. Keduanya anak perusahaan dari K di Korea. Ya. Kemudian PTI mengekspor barang dengan kos, ya kosnya 100, yang langsung dikirim ke X di USA, di USA atas permintaan Y Limited di Hong Kong. Ya. PTI ini hanya menagih ke Y Limited dengan jumlah 110. Ya. Kemudian Y Limited yang ada di Hong Kong menagih ke X tadi yang dikirimi sebesar 175. Ya. Informasi menunjukkan bahwa Y Limited Hong Kong ini hanya berupa letterbox company ya, atau reimbursing center, memanfaatkan tarif pajak yang rendah tanpa substansi bisnis. Otoritas pajak kita harus menelisik hal-hal seperti ini manakala ada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Harus melihat kewajaran transaksinya. Ya. Oleh karenanya langkah awal adalah mengadakan perjanjian dengan wajib pajak dalam negeri untuk menerapkan harga yang wajar. Ya. Ya, jadi dalam dunia internasional, yaitu di OECD, dikenal dengan prinsip pemajakan AMLEM Principle, ya. Jadi otoritas pajak suatu negara harus mempunyai jangkauan yang panjang, ya, agar harga transaksi itu adalah harga yang wajar. Artinya kalau bertransaksi dengan yang mempunyai hubungan istimewa dengan yang tidak mempunyai hubungan istimewa harus sama, ya, itu amlem prinsipal, ya, hanya bisa dicapai kalau otoritas pajak satu negara mempunyai jangkauan yang luas. Ya, jadi penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha, yaitu yang ada di Hong Kong, ya. Di sini, kalau otoritas pajak kita mengetahui harga penjualan pada apa namanya tadi itu pada X di Amerika, maka dia akan menentukan otoritas pajak kita akan menentukan bahwa gross sale-nya adalah 175. Ya, gross sale 175. Kemudian net sale-nya adalah 175 dikurangi dengan komisi yang umum yang diberikan atas jasa tersebut. Ya, tentu otoritas pajak harus mempunyai pengetahuan yang luas ya. Misalnya jika diketahui bahwa komisi umum itu adalah 10%, maka PTI di Indonesia harus mengakui penjualan sebesar ya 175 dikali dengan 100% kurangi 10% atau 90%. Jadi bukan 110 yang diakui, tapi 157, yaitu gross sale dikurangi dengan komisi yang umum. Yaitu salah satu contoh ya bagaimana otoritas pajak kita harus mempunyai jangkauan yang panjang ya. Itu yang dikatakan sebagai
arm's length principle ya. Ya, kemudian ini adalah ya kalau tadi yang parsial, sekarang kita masuk ke contoh konsolidasi. Ya, contoh yang bersifat konsolidasi. Ya. Kasus ini muncul jika ada perusahaan afiliasi beroperasi di negara yang tarif pajaknya rendah, lebih rendah dari tarif pajak domestik. Ya, maka perusahaan afiliasi akan menempuh dua strategi ya dalam melakukan tax avoidance ya. Mengalokasikan penghasilan ke yurisdiksi ya yang tarif pajaknya lebih rendah. Ya. Kemudian mengalokasikan biaya atau tax deductible expense ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Ya. Jadi pada contoh berikut ini diperlihatkan ya laporan laba rugi dengan laporan yang wajar ya tanpa ada pengaturan harga transfer untuk menunjukkan untuk tujuan tax avoidance. Ya. Misalnya PTA dan PTB, dua perusahaan afiliasi multinasional. Ya, jadi perusahaan A dan B, PTA dan PTB, ya, perusahaan A dan B, dua perusahaan afiliasi multinasional. Perusahaan A berada di negara A dengan tarif pajak yang lebih tinggi, misalnya 30%, ya, kita memberikan contoh yang ekstrim, ya. 30% dan di negara B itu tarif pajaknya adalah 10%. Perusahaan A merupakan perusahaan manufaktur, ya, produsen pakaian, sementara produsen B itu adalah distributor yang memasarkan ke mancanegara. Ya. Gambaran transaksinya, ya, ya, PTA, ya, sales price-nya kepada PTB adalah 3.300. Kemudian PTB sales price-nya ke konsumen itu adalah 5.250. Ya, selanjutnya data lainnya ya, cost of goods sold perusahaan A adalah 1.800, biaya operasional 450 ya, dan B ya 225 untuk biaya operasional. Kemudian biaya non operasional A 150 dan B 75. Berapakah penghasilan kena pajak A dan B serta grup? Ya, dengan tarif pajak yang berbeda, manajemen grup melakukan strategi minimalisasi pajak dengan melakukan pengaturan harga transfer. Ya, dengan hanya mencatat penjualan A kepada B itu sebesar 3.000 saja. Ya, ya 3.000 saja. Padahal seharusnya 3.300, ya, 3.000 saja. Karena tarif pajak di negara kita misalnya lebih tinggi, negara A ya. Ya, asumsinya untuk menyederhanakan yang lainnya tidak berubah ya. Cukup dengan harga jualnya saja. Ya. Jadi penjualan PTA kepada BPTB itu 3.000 ya. B ini ya memasarkan ke mancanegara. Ya, kita lihat dulu bagaimana penghitungan pajak tanpa pengaturan harga transfer. Artinya belum mengubah, belum bagaimana kalau belum diubah ke 3.000 ya. Ya, penjualan 3.300 ya, B 5.250 ya. Kemudian cost of goods sold-nya ya 1.800, sedangkan cost of goods sold B itu tentu saja hasil ya pembayarannya kepada PTA yaitu 3.300 ya. Jadi disederhanakan contohnya saja dulu ya. Ya, tentu saja grup hanya mengakui 1.800 karena 3.300 ini adalah
bukan transaksi ke pihak eksternal, tetapi transaksi intragrup, ya. Jadi secara grup hanya 1.800 yang diakui karena 3.300 ini adalah transaksi intragrup saja, ya. Laba kotor 1.500, di sini 1.950, ya. Ya, laba kotor grup ya 5.250 dikurangi dengan 1.800. Ini tanpa perubahan harga ya, tanpa pengaturan harga ya. Kemudian biaya operasional ini ditambahkan karena masing-masing bertransaksi dengan pihak eksternal. Ya, kalau di sini transaksinya cost of goods sold bagi B itu adalah transaksi internal sehingga hanya satu yang dihitung yaitu yang PTA saja. PTB tidak dihitung cost of goods sold-nya karena itu hanya transaksi internal. Sedangkan biaya operasional, asumsinya di sini masing-masing bertransaksi dengan pihak eksternal sehingga dijumlahkan 675. Ya. Laba operasional yang diperoleh A 1.050, sedangkan ini B 1.725. Ya. Sedangkan grup 3.450 kurangi dengan 6.675 diperoleh 2.775. Biaya non operasional diasumsikan juga masing-masing bertransaksi dengan pihak eksternal sehingga dijumlahkan, ya. Ya, dijumlahkan. Laba bersih ya atau income before tax ya bagi A adalah 900, B 1.650, sedangkan bagi grup 2.775 kurangi dengan 225 diperoleh angka 2.550. Tarif pajak ya itu adalah 30% di negara A. Ya, kemudian di negara B 10%, ya. Sehingga tarif efektifnya adalah 435 dibagi dengan 2.550 menghasilkan angka tarif efektif 17,1. Ya, jadi 17,1 ini berasal dari 435 dibagi dengan 2.550. Ya, kemudian dengan pengaturan, di mana tadinya yang sebenarnya adalah 3.300, tetapi dia turunkan di negara di mana tarif pajaknya itu lebih tinggi. Ya. Sehingga tentu saja cost of goods sold-nya di sini menjadi lebih rendah. Ya. Ya, jadi perhitungannya seperti ini, 3.000 kurangi 1.800, 1.200. Di sini 2.250. Ya. Kemudian grup 5.250 kurangi dengan 1.800. Tidak ditambahkan 1.800 dengan 3.000 karena itu adalah transaksi internal. Kemudian biaya operasional 425 dan 225 ya ditambahkan karena masing-masing bertransaksi dengan pihak eksternal, ya. Laba operasional sekian setelah diperkurangkan antara laba kotor dengan biaya operasional, ya, baik A maupun B serta maupun grup, ya. Biaya non operasional totalnya jumlahnya adalah 150 A, 75 B, totalnya 225, ya. Laba bersih sebelum pajak ya itu adalah 2.550 grup, 600 untuk A dan B itu 1.950. Jadi tujuan penghindaran pajak ini adalah untuk mengoptimalkan net income after tax bagi grup. Ya, dengan pengaturan seperti itu, maka tarif efektifnya hanya 15% di grup, ya. Ya, jadi di sini eh, 2.550 ya. Total pajak yang dia bayar adalah 180 di negara A dan di negara B 195, totalnya adalah 375.
Kalau tarif ditarik dengan tarif pajak efektif, maka 375 dibagi dengan 2.550 diperoleh angka 15%. Dengan pengaturan itu, maka grup mengalami efisiensi perpajakan dari pengaturan harga transfer. Ya. Kemudian, misalnya di negara A, ya, dilakukan koreksi, dilakukan koreksi oleh pihak otoritas pajak, ya. Jadi yang aktual 3.300 di sini 3.000, ya. Kemudian diadakan koreksi. Yang diadakan koreksi hanya yang diatur ini, ya. 3.000 dikembalikan menjadi 3.300, ya. Ya, di sini sell price dari B ke pihak lain tetap sama, ya, karena tidak ada pengaturan ke pihak konsumen 5.250. Dengan adanya koreksi itu, ya, menyebabkan tarif efektif menjadi lebih tinggi dari sebelum adanya pengaturan transfer, ya. Sebelum, karena kenapa? Ya, di sini hanya satu negara yang melakukan koreksi, yaitu hanya misalnya di Indonesia atas harga jualnya. Ya. Tetapi kalau di sini juga melakukan koreksi menjadi 3.300, maka tentu kembali ke tarif efektif yang awal, yaitu 17%. Ya. Tetapi di sini asumsinya negara B tidak melakukan koreksi, ya. Hanya negara A yang menerapkan AMLEM principle, ya. Ya, singkat cerita, ya, dengan adanya koreksi dari otoritas pajak hanya pada satu negara saja, maka tarif efektifnya menjadi paling tinggi di antara yang tadi. Dengan pengaturan hanya 15%, tanpa pengaturan sama sekali itu 17%, sedangkan di sini pengaturan oleh satu negara saja itu tarif efektifnya menjadi 18,2%. Ya. Nah, di sini ada kontroversi bahwa kalau B tidak melakukan apa namanya ini, tidak melakukan koreksi, maka di situ juga sebenarnya ada pajak berganda, tetapi OECD menyatakan bukan pajak berganda. Ya, tidak perlu dikategorikan sebagai pajak berganda jika negara B tidak melakukan koreksi. Ya, jadi pajak berganda yang timbul dalam transfer pricing pada pembahasan sesi sebelumnya itu adalah pajak berganda dalam konteks perpajakan internasional terdiri dari dua, ya, judicial. Jadi terjadi pajak berganda secara yuridis, ya, dan ekonomi, ya, ekonomi yang tadi itu yang 3.000 dianggap sebagai ekonomis saja, ya. P3B hanya bertujuan untuk menghindari, ya, pajak berganda secara yuridis saja dan tidak masuk ke dalam ranah pajak berganda secara ekonomis. Ya, tapi jika suatu perusahaan dianggap, ya, jadi jika perusahaan itu dianggap, ya, dipandang sebagai satu entitas saja, maka yang tadi yang 3.000 itu juga termasuk dalam pajak berganda secara yuridis kalau dipandang masing-masing entitas tersendiri. Kalau dipandang hanya satu entitas yaitu grup. Tetapi kalau masing-masing tadi itu dianggap satu entitas berdiri sendiri, maka dia hanya dianggap sebagai pajak berganda secara ekonomis saja, ya. Jadi jika perusahaan yang berafiliasi dipandang sebagai satu entitas, maka pajak berganda yang timbul dari tidak dikoreksinya di negara B ini
itu juga masuk sebagai pajak berganda secara yuridis. Tetapi kalau dipandang bahwa ini masing-masing unit yang berdiri sendiri, entitas yang berdiri sendiri, maka pemajakan itu dianggap hanya berganda secara ekonomis, bukan berganda secara yuridis. Ya, itu penjelasannya ya. Ya, ini pedoman transfer pricing dari OECD ya. Yang pertama adalah AMLENG Principle ya. Ini harus mempunyai jangkauan yang panjang dari setiap otoritas pajak untuk menerapkan pajak yang wajar ya. Untuk menerapkan perpajak-pajak yang wajar, yaitu transaksi di antara pihak-pihak yang berafiliasi harus didasarkan pada seandainya transaksi tersebut terjadi antar perusahaan yang tidak berafiliasi atau independen, ya. Jadi segala pengaturan harga karena dia berafiliasi harus dieliminir. Ya, itu menjadi tugas dari masing-masing otoritas pajak. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan afiliasi harus dipandang secara terpisah sebagai entitas. Oleh karenanya, ya, tidak dikoreksinya 3.000 tadi 3.300 ke 3 dari 3.000 menjadi 3.300, ya, timbul pajak berganda oleh OECD itu hanya dipandang sebagai economic double taxation saja, ya. Karena dipandang bahwa masing-masing itu hanya berdiri sendiri, ya, merupakan entitas tersendiri. Tetapi kalau dipandang bahwa itu satu grup itu adalah merupakan entitas, ya, maka itu sebenarnya adalah pajak berganda secara yuridis, ya. Tetapi OECD mengatakan bukan, ya. Itu hanya pajak berganda secara ekonomis karena masing-masing PT A dan PT B tadi itu dipandang unit yang tersendiri, entitas tersendiri. Ya, jadi dengan pedoman ini maka double taxation yang timbul dari transfer pricing hanya merupakan economic double taxation. Karena perusahaan afiliasi dipandang terpisah sebagai entitas tersendiri. Itu pedoman dari OECD. Sekarang kita sudah menjadi negara OECD. Ya, kita pindah ke berikutnya ya, treaty shopping, penghindaran pajak karena adanya treaty shopping. Ya. Jadi pengertian treaty shopping itu adalah merupakan cara untuk mendapatkan manfaat suatu tax treaty oleh pihak yang tidak berhak. Kenapa tidak berhak? Karena pada dasarnya Indonesia dengan Z Corporation itu tidak mempunyai perjanjian pajak berganda. Jadi Z Corporation di negara Z, dengan Indonesia tidak mempunyai. Tetapi untuk memperoleh manfaat dari pajak berganda, maka dia membentuk perusahaan ya sebagai letterbox company saja di negara Y agar dia memperoleh manfaat pajak dari adanya perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara Y. Ya, sorry saya agak cepat ya karena materinya agak banyak sementara kita dibatasi waktu ya. Ya, itu penghindaran pajak berganda yang timbul dari treaty shopping, ya. Dia memperoleh manfaat pajak di mana sebenarnya dia tidak memperolehnya, tidak berhak memperolehnya, ya. Ya, tentu saja setiap otoritas pajak selalu melakukan blok, ya, atas kemungkinan adanya apa penghindaran pajak seperti treaty shopping ini, maka penanganan treaty shopping dalam aturan perpajakan kita, ya, ya, dipersyaratkan ya bahwa subjek pajak luar negeri wajib menyerahkan surat keterangan domisili asli kepada subjek pajak dalam negeri yang memberikan penghasilan atau yang membayar penghasilan.
dan menyampaikan salinannya ke kantor pelayanan pajak ya, tempat terdaftarnya subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembayaran penghasilan. Kemudian yang berikutnya diseleksi dengan apa? Beneficial owner ya, beneficial owner. Yang bisa memperoleh manfaat pemotongan hanyalah pemilik perusahaan yang sebenarnya ya. Jadi hanya pemilik perusahaan yang sebenarnya. Dia bukan sebagai agen ya, bukan nomini, hanya pinjam nama ya, dan bukan juga sebagai kondit. Ya. Jadi kalau kondit di sini ya perusahaan perantara yang dibentuk pada perusahaan yang memberikan perlindungan pada negara yang memberikan perlindungan pajak ya atau penegara yang mempunyai tax treaty ya. Ya, itu eh, apa namanya? Ini penanganan treaty shopping pada negara kita. Jadi ada kemungkinan, ada celah untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak wajar, maka harus diantisipasi oleh otoritas pajak kita dengan membuat aturan untuk mencegahnya. Ya, kemudian yang berikutnya yang penghindaran pajak yang bersifat internasional yaitu adanya pengendalian perusahaan di luar negeri oleh perusahaan dalam negeri. Ya. Jadi atas kemungkinan penghindaran pajak ini maka aturan perpajakan kita di pasal 18 ayat 2 ya itu memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan pengaturan manakala ya subjek pajak dalam negeri itu mempunyai kepemilikan 50% atau lebih baik sendiri ataupun bersama-sama dengan subjek pajak dalam negeri lainnya memiliki kepemilikan 50% atau lebih. Ini sedikit berbeda kita dengan Amerika kalau masih 50% Amerika itu apa namanya ini belum mengatakan sebagai pengendalian ya. Tapi kalau kita 50% atau lebih atau bahasa lainnya adalah minimal 50%, sedangkan Amerika lebih dari 50%. Sedikit ada perbedaan terminologi ya. Ya, penghindaran pajak dari adanya pengendalian perusahaan di luar negeri yaitu dengan penundaan pemberian dividen. Ya, waktu kita membahas PPh 24, ya, kita apa namanya ini juga membahas mengenai saat-saat pengakuan pendapatan di luar negeri. Ada saat diperolehnya dan ada saat diterimanya penghasilan. Ya, diperolehnya penghasilan mengacu pada apa? Accrual basis. Sementara diterimanya penghasilan itu mengacu pada cash basis. Ya. Ya, jadi bisa saja ya perusahaan dalam negeri mengatakan bahwa perusahaan di sana itu belum membagikan dividen ya. Nah, ketentuan perpajakan kita untuk memblok itu yang pertama adalah aturan yang mengatakan bahwa kalau mempunyai kepemilikan lebih dari 50%, maka bukan saat diterimanya penghasilan itu yang menjadi acuan, tetapi saat diperolehnya. Ya. Tapi kalau kepemilikannya di bawah 50% dianggap tidak melakukan pengendalian, maka saat diterimanya penghasilan adalah saat pengakuan penghasilan dividen itu adalah pada saat diterimanya penghasilan. Begitu juga kalau misalnya memperoleh penghasilan dari bukan usaha, ya seperti membeli obligasi di luar negeri, ya menyimpan uang, itu semuanya ya merupakan saat diterimanya penghasilan untuk pengakuannya. Tetapi sekali lagi, untuk kepemilikan 50% atau lebih, maka itu adalah saat diperolehnya penghasilan. Begitu juga kalau kita mempunyai usaha, memperoleh penghasilan dari usaha di luar negeri, baik melalui BUT maupun tanpa BUT. Itu juga adalah saat diperolehnya penghasilan. Ya.
Nah, sekarang bagaimana pengaturannya? Ya, ya. Jadi penanganan CFC ini ya dari penundaan pembagian dividen bahwa pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita itu memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen bagi wajib pajak dalam negeri yang penyertaannya pada badan usaha luar negeri ya selain BUT yang menjual sahamnya di Bursa Efek ya, yang penyertaan modalnya minimal 50% dari jumlah saham yang beredar ataukah bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki kepemilikan 50%. Ya. Jadi Kementerian Keuangan apa namanya undang-undang kita memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan. Kemudian, kewenangan itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 ya, tahun 2008 ya, bahwa penghasilan dividen harus diakui. Yang pertama, pengaturan pertama ya, kalau di negara sana itu mempunyai batas waktu penyampaian SPT, misalnya sama dengan kita, ya, bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak, ya, maka penghasilan harus diakui 4 bulan setelah batas akhir tadi. Berarti harus diakui pada bulan ke-8. Ya. Kemudian, jika di negara sana itu tidak mempunyai batas waktu atau tidak ada ketentuan untuk menyampaikan eh, apa SPT seperti kita, ya, maka harus diakui penghasilan itu pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, ya, di luar negeri itu. Besarnya dividen yang harus diakui adalah sebesar haknya atas laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha luar negeri itu. Ya, itulah pengaturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan karena diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 2. Disikapi dengan menerbitkan Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 256. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Ya, sorry ya, saya cepat tadi karena saya mau mengakhiri pada pukul setengah 6 ya. Ya, saya berbicara cepat tadi ya. Oke, itu pembahasan kita ya. Akhir pembahasan kita sekaligus merupakan nomor pamungkas dari pertemuan kita. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, ya silakan. Nanti. Saya Baik, dulu Pak. kalau tidak ada semuanya hadir ya. Ada 6, berarti 5 peserta ya. Ya, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, ya itu juga termuat di sebagian ada di buku modul ya, sebagian saya ambil dari buku yang lain. Ya, saya akhiri kuliah yang merupakan pamungkas ini ya. Saya ucapkan ya selamat belajar ya semoga semuanya sukses baik untuk mata kuliah ini maupun untuk mata kuliah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya baik. Ya salam sehat semuanya ya.